kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akumul ladzina za'amtum annahum fikum syuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla ankum ma kuntum taz'umun. Ini tafsir surat Al-An'am ayat 94. Saya kasih judul di dunia diandalkan dan di akhirat terputus. Inilah sifat orang-orang kafir ya. Ayat ini stressingnya kepada orang-orang yang selalu mengandalkan hartanya, mengandalkan ayahnya. Ya, tenang kita punya kekuasaan, tenang kita punya jabatan. Nah, di akhirat semuanya terputus. Di kita Pak kan ada agama yang tenanaon lah midamal dosa oke tenanaon. Nanti kan ada penebusan dosa. Makanya ada satu agama di kita di Indonesia yang mereka itu terobsesi dengan kaya raya. Mereka terobsesi dengan kaya raya bukan hanya sekedar ingin senang di dunia, ya. Tapi mereka yakin dengan kekayaan dia bisa selamat nanti. Dan naon berbuat dosa juga, asal kaya saja. Nanti kan ada nebus dosa, pengakuan dosa tebus bayar. Ya. Terus di kita ada agama yang kalau meninggal dunia, ya, kalau meninggal dunia nanti keluarganya akan mengeluarkan makanan-makanan terbaik. Lamun di Bandung, makanan terbaik di Bandung. Saya punya adik Pak, kerja di orang Cina. Saya tidak tahu persis agamanya apa ya, dulungan nanti. Jadi kalau ada saudaranya yang meninggal, mau cucunya, anaknya siapa saja, wah, atau karyawan teh ceyah. Apa itu ceyah? Ceyah, wah ceyah teh gembira, senang, banyak makanan. Ya, buah-buahan terbaik keluar, lengkeng terbaik, anggur terbaik. Dimakan itu silakan makan. Bos habis meuli deui sakaranjang deui makan lagi. Ya. Mereka punya anggapan semakin banyak uang yang dikeluarkan untuk acara kematian, maka si mati ini akan cepat bertemu Bapak di surga. Pede abis kan. Terus apalagi nanti kalau pas mengantar ke kuburan, pada ikut ngantar ke kuburan, ke Cikadut biasanya. Ikut itu di mobilan, di busan, ya, dibayar. Nanti pulangnya akan dibawa ke restoran terbaik. Tidak apa-apa mereka mengeluarkan banyak, karena mereka punya keyakinan semakin banyak uang yang dikeluarkan, semakin banyak ke surga. Kalau itu akidah yang benar, karunyanya jalmi miskin bukan? Kumaha jalmi miskin? Coba Bu, lihat di film-film Cina. Kalau ada yang meninggal, biasanya suka ada tungku api sambil bakar kertas. Itu yang dibakar bukan kertas tapi uang. Ya, semakin banyak uang yang dibakar, semakin banyak kerusakan. Tidak apa-apa dibakar karena semakin banyak. Segera macan lunas berarti. Cek, ya, cek.
Ya. Jadi semakin banyak uang yang dikeluarkan, semakin cepat bertemu Bapa di surga. Nah, hanya oleh pemerintahan Cina yang kapan ya? Itu dilarang, bakar uang untuk acara apapun dilarang. Nah, diganti saja pakai uang-uangan. Pakai uang-uangan, tetap melakukan acara ritual begitu, tapi yang dibakar bukan uang asli, uang-uangan, duit palsu. Cek malaikat teh ayeuna kajian ngaduruk duit palsu. Ke surga nage palsu. Nah, sedangkan ayat ini pesan untuk kita begini. Ya Pak, pesan untuk kita hidup itu selamatkan diri masing-masing. Selamatkan diri masing-masing. Ya, karena kita di sana datang kepada Allah akan sendiri-sendiri. Beritahu juga anak-anak kita, turunan kita, orang-orang yang kita cintai. Selamatkan diri masing-masing. Ya. Jangan mengandalkan tenang, Bapak Abi mah kiai. Tenang, Bapak Abi mah ulama. Iya, anggar di itu mah masing-masing. Ya, nggak bisa diandalkan ayahnya yang jadi kiai, ibunya yang guru tahsin, kakaknya yang jadi mubaligh. Nggak bisa. Dia akan datang sendiri-sendiri. Tuh ayatnya. Walaqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum awwala marrah. Pasti kamu akan datang pada hari kiamat. Ini suatu kejadian yang mustahil dihindari. Mau percaya atau tidak, ya, mau sadar atau tidak, suatu ketika kamu hai manusia akan datang kepada kami pada hari kiamat furoda. Kan ayah haji furoda. Bahasanya begitu. Ya, furoda teh sendiri-sendiri, olangan-olangan. Malah saya sarankan kepada anak turunan kita, jangankan untuk urusan akhirat. Di dunia pun selama kamu masih bisa melakukan sendiri-sendiri. Bukan tidak boleh dibantu orang lain, bukan. Tapi jangan mengandalkan bantuan orang lain. Ya, sendiri-sendiri. Kalau kamu bisa jajan dengan uang sendiri, mengapa harus dengan orang lain? Ya. Kalau kamu bisa ngocokeun wadah nyalira, ngocokeun wadah nyalira. Lain teu meunang dibantuan ku si bibi, ku ibu kamu. Kalau si bibi tidak ada, ibu kamu sakit, kamu tidak biasa ngumah wadah, nanti kamu tidak bisa. Ya. Kalau kamu bisa ngumah motor nyalira, kumah motor nyalira. Ya. Kalau kamu bisa ngistrika sendiri, istrika sendiri. Ya. Bukan tidak boleh dibantu oleh orang lain, jangan mengandalkan orang lain. Ya. Apalagi untuk urusan akhirat. Tenanglah, abi mah tidak baik. Oke, da ibu bapak saya baik. Nah, bakal kajayat ku ibu bapak? Belum tentu. Ya. Akan datang sendiri-sendiri sebagaimana kami ciptakan kamu pertama kali. Ya, pertama kali orang lahir ke dunia kan nggak ada yang bawa pangkat jabatan, nggak ada yang bawa kekuasaan, nggak ada yang bawa uang, bawa apapun nggak ada. Bahkan orang lahir tanpa pakaian sebenang pun di tubuhnya. Nutos di sundatan wae, laki-laki kan disepitan, ya dikeureut kan dagingna. Ya, nanti di akhirat mah nyambung deui. Ada orang dilahirkan tos disunatan aya teu? Ada enggak? Enggak ada. Ya. Aya oge anu pas lahir katingalina jiga tos disunatan, padahal bukan. Ayolah di payun mah usum. Ada seorang bayi lahir dalam keadaan disunat oleh jin. Ta eta teh spekulatif. Nah, jeung nuduh kajin wae. Ya, aya budak lahir katingali tos disunatan, pasti itu disunatan ku jin. Itu kan tuduhan yang spekulatif. Apal di mana jin nyunatan? Jeung di urang mah hari di urang, ya di Bandung dan sekitarnya mun aya kejadian-kejadian aneh di luar nalar, nuduh kajin, naon kajin. Cek jin teh naon nu goreng ka urang wae cek jin. Dicekek sia maneh urang.
Jin ge amek dituduh teu bener wae. Enak saja sanana-naon nu goreng ka urang. Aya penyakit aneh ku jin. Ya, ieu tiba-tiba kejadian aneh ku jin. Ceuk ieu naon unggal nu goreng ka urang wae. Amek ya jin gitu-gitu. Ya, jadi datang pertama kali itu datang kepada Allah sendiri-sendiri seperti Allah menciptakan pertama kali waktu dilahirkan. Ya, tanpa apapun, bahkan tanpa sehelai benang di tubuhnya. Nah, kalau mau ditambah, orang yang lahir cacat waktu datang kepada Allah dalam keadaan sempurna. Yang matanya tidak melihat, melihat. Yang telinganya tidak mendengar, mendengar. Yang pori-porinya tertutup waktu di dunia, berpori-pori. Yang lahir tidak berkaki, tidak bertangan, pas datang kepada Allah berkaki, bertangan. Yang kembar siam, kan ada 2 orang rapat, 2 orang tapi 1 jantung. Di sana jantungnya hiji ewang. Mengapa? Karena Allah itu tidak pernah menciptakan manusia cacat. Sekali lagi ya, Allah itu tidak menciptakan manusia cacat. Apa dalilnya? 1. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia seluruhnya tanpa terkecuali. Al-insan, alif lamnya lil jinsi, manusia manapun. Aku ciptakan dalam bentuk struktur tubuh yang sempurna. 1. Kedua, Sabihis marobikal a'la alladhi kholaqa fasawa. Ayo, maha sucikanlah Tuhanmu yang maha tinggi. Karena dia sudah kholaqa, menciptakan, fasawa, dan menyempurnakan ciptaannya sempurna. Allah enggak menciptakan manusia cacatnya. Allah menciptakan manusia itu sempurna. Nah, kalau muncul pertanyaan, kenyataan ada manusia lahir buta, betul tidak? Ada manusia lahir tidak bertangan? Manusia lahir tidak mendengar? Dari mulai lahir sampai wafatnya tidak pernah mendengar apapun. Ada yang begitu? Ada. Itu atas kecerobohan manusia. Bukan Allah menciptakan gitu kan, bukan. Tapi ada kecerobohan manusia. Terlepas kecerobohan itu faktor internal atau faktor eksternal, baik disengaja atau tidak sengaja. Contoh yang tidak sengaja atau yang sengaja ya. Ada laki-laki perempuan di masa gadisnya tidak baik. Sering mabuk, narkoba, seks bebas. Ya, sering berhubungan dengan beberapa orang. Terus bawa penyakit. Mungkin tidak? Mungkin pas dia menikah penyakitnya kena ke janinnya. Akhirnya cacat. Begitu, ya. Nanti pola hidup yang tidak baik atau dia pernah jatuh dan lain sebagainya lah. Tidak mungkin Allah menciptakan ieu mah orang cacatkeun, henteu. Allah menciptakan itu sempurna. Kalaupun cacat, ada hal kecerobohan dari diri manusia. Faktor internal atau faktor eksternal. Mungkin si laki-laki perempuan ini mah baik. Si laki-laki ini baik, perempuan ini baik. Menikah. Pas hamil, si wanita ini minum obat karena sakit. Tanpa konsultasi dulu ke dokter. Minum obat. Ternyata obat yang diminumnya merusak janinnya. Akhirnya cacat. Mungkin tidak? Mungkin. Mungkin dia jatuh. Mungkin kadupak atau kumaha lah. Kita tidak tahu. Ya, yang pasti Allah tidak menciptakan ngahaja dikitukeun, tidak. Sebab orang yang apik, yang tidak ada masalah, dah bakal normal. Bakal normal. Nanti ada hadisnya di bawah. Nah, poin kedua, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Selain kamu datang sendiri-sendiri seperti kamu pertama kali diciptakan, dan kamu hai manusia, taraktum ma khawalnakum wara'a zuhurikum. Kamu tinggalkan apa yang telah kami berikan kepada kamu.
Rumah kamu ditinggalkan kan? Jabatan ditinggalkan, uang ditinggalkan, sawah, teman, apapun ditinggalkan. Itulah yang dimaksud oleh hadis ayat Jibril bertemu dengan Rasulullah. Ya. Kemudian Jibril mengatakan, Muhammad, ayo cintai apapun yang kamu cintai di dunia. Tapi suatu ketika yang kamu cintai pasti akan meninggalkan kamu. Atau kamu yang meninggalkan mereka. Nabi sampaikan lagi kepada kita. Bahasanya, ahbib masyita. Ayo cintai apapun yang kamu kehendaki. Tapi suatu ketika yang kamu cintai akan berpisah. Ibu cintai suami ibu bakal berpisah? Bisa ibu dulu, bisa bapak nuti pengkat, atau sami ya. Kita mencintai kendaraan kita, akan kita tinggalkan? Ditinggalkan. Rumah kita, sawah kita, hotel kita, berlian kita, emas kita, teman kita akan ditinggalkan. Bisa kita meninggalkan langsung seluruhnya, bisa mereka meninggalkan kita satu persatu. Itu mau disadari atau tidak pasti akan kejadian. Nah, nanti ada hadis begini. Ada manusia, ya manusia kaya oleh Allah ditanya begini. Apa yang kamu miliki dulu di dunia? Ya Allah, aku kumpulkan banyak harta, banyak sekali. Setelah aku meninggal, aku tinggalkan untuk anak-anak jadi warisan. Allah pun berfirman, lalu untuk kamu di sini mana? Untuk kamu di sini mana? Kamu tidak pernah wakaf untuk masjid, kamu tidak pernah bantu pesantren, kamu tidak pernah infak kepada para ahli ilmu, kamu tidak pernah menyantuni orang miskin. Kamu kumpulkan, kamu tinggalkan. Ari yang di dia mana cekal? Ya, mana untuk di sini? Terus yang ketiganya, poin ketiga, wa manarokum ma'akum syufa'akumul ladzi ja'amtum anakum fikum syuraka. Saur Allah, kami tidak melihat bersama kamu sekarang. Kami tidak melihat bersama kamu sekarang. Apa itu? Pemberi syafaat yang kamu sangka dulu bahwa mereka sekutu-sekutu Allah yang dapat menolong kamu. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Diurangkan saya Pak, boro-boro orang kafir mah tos jelas gayana ada begitu. Ya, gayana begitu. Diurang aya orang Islam yang gayanya seperti kafir. Tenang naon salah gitu. Tenang Bapak Abi Jenderal. Tenanglah, usia tidak cukup. Oke kan ada ayah saya. Ya, tidak apa-apa buat pelanggaran. Tenang kan ayah emang DMK. Nah jadi kadinya. Ya, tenanglah ayah besan ya. Tenang, begitu. Itu gaya orang kafir. Gaya orang kafir begitu. Ya. Kalau orang mukmin kan nggak usah begitu. Dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Ya. Ini patut dicontoh Pak Mahfud MD. Saya salut ya kepada anak-anaknya. Dia sekolah berprestasi anak-anaknya dengan usaha sendiri. Tidak pernah bawa ayahnya, oh bapak itu dia berprestasi memang hasil kecerdasan sendiri, kemampuan sendiri. Tah dalam beramal soleh pun begitu. Dunia pun begitu. Ya, dunia pun begitu. Kan diurang apa? Ya, barudak we. Barudak diurang, komo bapana polisi. Komo bapana TNI. Dengan seenaknya naik motor bodong, naik motor anu knalpot nate, aduh, kanu tai ceulikeun karacang kan. Ya, teu boga SIM, STNK, teu dibayar ting sabaraha taun. Tenang we aya polisi, aya masalah telepon bapana, itu gaya orang kafir. Enggak boleh begitu. Abi gaduh raka Pak, pernah menjadi kepala BNN. Saudaranya terjerat narkoba. Nelepon ke sepupu saya kakak yang di BNN. Tulungan abi anu dahar siata wayahna di penjara ka polisi ge. Entong penjara sudah penjara saja. Saya salut terus. Saya tidak mau membela orang salah. Diselamatkan abi kumangke di payunan Allah. Ya.
Abi tulungan ieu narkoba makan oleh kamu, polisi tewak penjara, ulah ningali abi, dia salah, udah hukum. Saya salut orang-orang seperti itu. Ya. Sami Pak, kalau Bapak polisi, anak Bapak melanggar lalu terus nelpon ke Bapak, tilang saja, tilang. Karena itu melanggar, ditilang, bayar, tilang, sudah begitu saja. Ya. Nanti kalau gaya begitu dipakai di akhirat, moal tiasa, nggak akan bisa. Nelpon Bapak, rek pakai naon nelponan. Cek Bapak naoge, boro-boro nyelepet ke mana? Bapak ge ribu. Ya, kemanganelkeun Bapak, boro-boro Bapak nu dianelkeun Bapana ge ribu. Ngabohongna ting sabaraha kali. Nah, mau dicatat ku malaikat. Ya, ku jalmi wae jejak digital kapendak. Ya, apalagi oleh Allah. Ras ya kadituna lakot takot o abainakum wadola ankum makuntum tasumun. Sungguh telah putus hubungan kamu dengan mereka. Pegat, putus semua. Yang dulu kamu andalkan bisa anu, bisa iyo, bisa dikitukeun. Sekarang lenyap dari kamu. Apa yang kamu sangka itu bisa menolong, lenyap semua. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Sobat, ini saya mengingatkan lagi. Kalau untuk Bapak Ibu oke lah sebagai ahli ngaji, ini hanya mengingatkan. Ini ingatkan juga anak-anak kita. Nah, selamatkan diri masing-masing. Bapak mangan bisa ngawartosan, kadek sholat tong ditinggalkan. Kadek nutup aurat. Hati-hati kalau punya kewajiban zakat, buru-buru keluarkan. Kalau kamu makmur punya uang, ayo daftar haji. Ya. Ayo lakukan kewajiban kadek nu diharamkeun ku Allah. Ya. Walaupun bapak kamu soleh lah ditakdirkan soleh, bahkan ditakdirkan jadi nabi, kan mau bisa nulungan mau. Ya. Nabi Nuh punya anakan celaka, tidak bisa nulungan. Ibrahim punya ayah yang celaka, tidak bisa menolong. Ya. Nabi Lut punya istri yang celaka, tidak bisa menolong. Komo bapak kahidep nabi wae teu bisa nulung, apalagi bapak. So, sekarang tafsir mufrodat, tafsir mufrodat itu tafsir perkata yang biasanya asing di kalangan Arab pun asing, perlu mendapat penjelasan. Pertama, furoda itu bentuk jamak dari kata tunggalnya fardan. Ya. Boleh kalau ada orang punya anak tunggal namanya fardan. Ya, fardan itu tunggal satu. Maknanya datang sendiri-sendiri tanpa keluarga, tanpa harta, tanpa anak, tanpa jabatan, tanpa apapun, tanpa penolong dari orang yang pernah bersamanya dalam kesesatan serta tidak bisa memberi manfaat sesembahan selain Allah. Nah, mengapa di sini dalam tafsir Al-Qurtubi ada kata tanpa penolong dari orang yang bersama dalam kesesatan? Karena memang orang yang sering mengandalkan orang lain mah biasanya jelema sesat. So tinggal bukit. Bu, orang-orang yang hidup di geng motor, di geng-geng nu tebalaner lah. Kalau ya peserta geng motor. Terus dia ugal-ugalan di jalan, dicarek kulain terus pasea, lamun pasea biasanya kumayo nu geng motor. Telepon teman-temannya, urang ditunggu, urang RT gaya jahiliyah. Sebab kalau orang benar, orang jujur yang tidak bersalah, mengapa harus telepon teman-teman? Mengapa? Ya. Nah, dia melakukan kesalahan, terus ya dibully di kumahala. Mengapa dia telepon teman-temannya itu untuk menutupi kesalahannya dan balas sakit hati? Padahal mejeh dihukum orang seperti itu. Itu gaya jahiliyah. Ada orang pasea, padahal lu pasea dirina dengan si A. Ya, ketika dia tidak enak begitu karena kepukul dan lain sebagainya, telepon teman-temannya, lalu teman-temannya berkelahi padahal tidak ada kaitan dengan orang ini, tidak punya masalah. Nah, milu nenggak, malah milu ngadek, malah waduh Pak, mengerikan kita.
Yang punya masalahnya satu, nu ributnya semua. Itu gaya jahiliyah. Ya. Di urang kan tinggal Pak. Lamun anu salasar jelema teu balana kitu silih tutupan tenang aya ieu, tenang aya ieu. Di ditu mah teu tiasa. Sok andalkan. Ya. Teu naon ngalangar oge da aya ieu. Tidak apa-apa salah juga. Sampai konon di kita cenah ada orang-orang yang kebal hukum. Di antaranya pemilik apa tuh? Judi online. Ya. Seuri we ditewak oge. Mengapa? Ada karena dia sudah cocok semua orang. Sudah dicocok. Ingin berapa? Ya. Dan uang yang mutar di judi online itu ratusan triliun. Ratusan triliun. Dan berapa yang masuk di saku-saku oknum-oknum pejabat? Berapa? Mereka bisa lancar itu, nyocok. Nyocoknya mau 100-200 ribu mau 100, itu beredarnya triliunan, ratusan triliun. Dan itu masuk ke perkampungan. Abi gaduh santri orang Cililin oge nyingcet. Sanes Cililin kota Cililina nyingcet caket curug Balewa tadi 100 kilo dari Bandung. Anjeunna ngobrol sareng abi. Ustaz, judi online dan pinjaman online masuk di desa-desa. Sampai aya anjeunna gaduh tatangginya orang dinya lah sa desa. Aku pinjol jeung ku judi online, dia gadekan sawah ibunya, gadekan tanahna. Ibuna yang punya tanah, punya rumah habis, Pak. Ayeuna indungna teh, sarena teh ditatangna. Ku budak habis. Ku judi online jeung pinjaman online. Ku judi misalkan eueuh wae minjem online tenang gadekeun BPKB, gadekeun sertifikat habis. Di kampung, lamun di kota teu aneh, ieu di kampung masuk. Penyakit-penyakit masyarakatnya yang sudah ribuan tahun ini. Terus aja. So, nu kadua tadi di ayat ada kalimat wa taraktum ma khawalnakum wara'a zuhurikum. Maknanya atarku wara'a zuhri teh asalnya meninggalkan di belakang kamu. Dan yang dimaksud pada ayat ini tidak memberi manfaat sedikit pun. Apa yang kamu tinggalkan? Nah, dengan ayat ini saya berkesimpulan begini. Harta warisan mah sanes amal soleh. Sanes amal soleh. Tapi jangan disimpulkan tidak boleh meninggalkan harta jadi warisan, jangan. Tapi jangan meninggalkan harta itu hanya warisan saja. Wariskeun aya, wakaf aya, sedekah pernah ada, orang yang kita tolong ada. Ulah sadena supaya jadi amal soleh, ayeuna we sedekahkeun saepkeun. Ulah, kan saur Allah juga, jangan kamu tinggalkan anak-anak turunanmu lemah. Kita meninggal, mereka meminta-minta karena harta kita habis semua disedekahkan. Jangan. Tapi jangan juga ulah disedekahkeun lebar, ulah diwakafkeun. Mending jam barudak ke urang maot jadi warisan, lain amal soleh. Jadi kalau anak kita, cucu kita dapat warisan dari kita, dapat rumah, dapat apa saja amal soleh. Amal soleh mah yang kita berikan di saat kita masih hidup. Ini saran dari saya, Pak, Bu. Kalau Bapak Ibu punya anak, belum punya rumah, padahal saopat-opat budak tos narika ngalontrak, padahal Bapak Ibu punya tanah berkapling-kapling, disewakeun teu, dikontrakeun teu, dijual teu, dikeunahnya ka bapak. Nah, tuh bangun tuh. Sok 10 tumak ewang. Sok tah ti bapak kana anak bangun sok. Sok. Ta eta neme jadi amal soleh. Ulah kieu moal waka dibikeun. Da bapak mamah maot mah jang saha deui. Yakin bapak mamah heula nu maot, kumaha lamun budak heula? Ya, moal dibagikeun aja. Kieu da bapak mamah maot mah jang saha deui. Yakin kita dulu yang akan meninggal. Hanas di engke-engke efek teh budak heula maot. Diheula. Eta ge mun aya ari teh aya mah teu dibagikeun. Al-qaulu tadi ada kata ma khawalnakum.
Maksudnya apa yang diberikan Allah kepada manusia, baik berupa hamba sahaya, kendaraan, apa saja atau kenikmatan lainnya, ya, itu tidak akan bermanfaat sama sekali di akhirat. Ini pantas sekali ya disampaikan kepada semua orang, malah kepada wakil-wakil kita di parlemen. Orang-orang yang sering mengandalkan ayahnya, mengandalkan temannya, tenang ayah bapak, tenang ayah anu. Nanti kamu di akhirat akan datang sendiri-sendiri. Ya. Ini mengajarkan kepada kita selamatkan diri masing-masing. Jadi lamun orang bade beramal soleh, begitu lihat orang lain henteu, batur ge henteu, kan bae batur mah orang bisa lakukan. Sebab di saat kita mau beramal soleh jadi tidak karena teman kita tidak, terus orang cilaka di akhirat, teman kita yang kita ikuti ini bisa nulungan orang? Tidak akan bisa. Orang teh mau maksiat, ngan lihat teman melakukan, milu we babarengan maksiat. Kalamun cilaka di akhirat, teman kita yang diikuti bisa nulungan orang? Moal tiasa. Sampai Quran digambarkan sekarang. Engke di akhirat ada orang berbicara kepada temannya. Orang cilaka teh nuturkeun maneh, mabok milu, teu salat milu-milu, tulungan urang. Cek babaturan teh, nah teu bet nurutan kitu. Nah bet nurutan. Boro-boro urang rek tulungan maneh, urang ge geus ripu di akhirat. Makanya kalau kita mau meninggalkan keburukan, lalu banyak orang teman kita melakukan keburukan, biarlah tanggung jawab sendiri. Orang pas sholat batur henteu sabios. Mengapa? Orang mas sholat karena kita nanti akan bertanggung jawab sendiri-sendiri. Sekarang tafsir ayat. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Pada ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dua kaidah pokok dari kaidah-kaidah keberhalaan. Ya, yaitu penebusan dosa dan pertolongan dari yang lain. Itu akidah non muslim. Penebusan dosa. Ya, mereka makan tidak apa-apa berbuat dosa kayak ditebus. Kalau Kristen kan nanti ku Yesus ditebus. Ya, itu akidah dari mana? Gak ada di Injilnya kan? Kata siapa? Ya, Isa itu disalib untuk menebus dosa. Kata siapa? Ya, itu hasil ngahayal. Ngasil ngahayal. Di Quran tidak ada, di Injil tidak ada, satu ayat pun tidak ada. Jangankan untuk menebus, mereka yakin tidak bahwa Yesus itu disalib? Data yakin. Malah kata Profesor Dr. Ubah Al-Zuhaili, ya seorang ahli tafsir juga ahli perbandingan agama, semua agama di luar Islam dalam keraguan dalam melaksanakan syariatnya, semua ragu. Hanya di Islam yang yakin ibadahnya benar. Di luar Islam kabeh ragu. Pak, di Islam saborokokokna orang Islam, Fatihah mah apa? Ya. Bapak cek orang-orang Kristen ayat tuh nu apa? Saayat we Injil sok taras. Aya we saayat we Injil. Banyak yang tidak hafal. Banyak yang tidak hafal. Jangankan nu tara ke gereja, nu sok ke gereja ge banyak yang tidak hafal. Di orang mah orang Islam sakumaha gorengna tanya, apal teu satu ayat Quran apa? Minimal qul wallahu ahad. Apa? Terus. Nah, karena mengapa? Ya. Ini menggugurkan dua kaidah pokok itu keberhalaan dan penebusan dosa. Karena setiap orang tidak akan memikul dosa yang diperbuat orang lain. Jangankan dengan orang yang tidak saudara. Sama, anak tidak bisa menanggung dosa bapak, bapak tidak bisa menanggung dosa anak. Begitu juga suami istri, begitu juga nenek dengan kakeknya, dengan cucunya tidak bisa. Kecuali kalau ia berjasa, punya jasa dosa. Si anak ini pinter maling, diajar ku bapakna, eta mah milu dosa. Jariah dosa. Ya. Dia bisa melakukan satu kejahatan karena lihat kakaknya, eta mah sama. Yang ini berdosa, yang ditirunya pun berdosa.
Mata saur orang Sunda makan aya istilah kieu. Kade tong mirucaan teu bener. Nah, ke bisi diturutan. Lamun diturutan kumaha? Nanti kalau kamu melakukan satu dosa, walaupun itu kecil, kalau ditiru oleh orang lain, kamu dapat dosa yang sama dari setiap yang meniru. Contoh, saha nu ngamimitian ditato di Bandung. Yang ditato berdosa. Yang ngamimitian ditato di Bandung, dia akan dapat dosa yang sama dari setiap orang yang ditato di Bandung. Ya, hadis nanti ya. Saur Nabi, Qabil putra anak Adam, dia mendapat dosa dari setiap yang terjadi pembunuhan di muka bumi secara dolim. Mengapa? Karena dia orang pertama kali yang mengadakan pembunuhan di muka bumi. Setiap ada pembunuhan di muka bumi secara dolim, seperti yang bertengkar, nutawuran, genosida, itu dosa. Ngan Qabil dapat dosa yang sama dari setiap terjadi pembunuhan. Gila tidak? Ya, dosa jariah. Jangan anggap kecil, dosa kecil. Ya, betul itu kecil. Lamun diturutan kumaha? Jadi besar. Nah, sebaliknya tidak akan diterima pahala dari amal soleh yang lain. Sami Pak, dalam akidah Islam itu tidak ada oper pahala. Yang ada itu jariah pahala. Dalilnya begini. Saya yakin Bapak Ibu tahu hadis ini, walaupun tidak hafal redaksi hadisnya. Apabila manusia mati, bahasa hadisnya idza matal insanu, idza matabnu Adam, samilah maknanya. Apabila manusia mati, in qata'a amaluhu, terputus amalnya. Terus eta mah hadis pokok. Apabila seorang mati terputus amalnya, illa min salasatin, kecuali kalau dia punya 3 amal di masa hidupnya. Mau 3 atau 1 dari yang 3, baru nyambung tidak putus. Apa itu yang pertama? Sodakoh jariyah. Sodakoh jariyah teh kebaikan yang dilanjutkan oleh orang lain. Belum tentu berupa harta, belum tentu berupa uang, bisa berupa kecerdasan, tenaga. Contoh, Bapak tidak mengeluarkan uang, tidak mengeluarkan biaya sesen pun. Ya, tapi saya berjasa mengadakan air bersih di kampung ini. Dulu tidak ada air bersih. Karunya ya begitu. Padahal saya ahli air tanah misalkan, iya lamun dibor minimal 80 meter, saya yakin airnya bersih. Ya, cari saja donatur, cari saja muhsinin. Urang bor yang karunya yang masyarakat ini terkumpullah sejumlah uang, bor beletuk we cai betul heran. Ya, pasang instalasi air. Padahal kita tidak mengeluarkan uang, dan gaduh jasa, tenaga, ide. Selama air itu digunakan, Bapak punya pahala yang sama dari setiap orang yang menggunakan air itu. Jadi, yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yuntafa'u bi, mau ilmu agama atau ilmu dunia. Ibu mengajarkan masak ke ibu-ibu, kieu buta, masak kangkung teh kieu supados teu hideung tah dikeum heula uyahan saketik. Namanya dipasak ulah langsung ditumis hideung, lamun hoyong hejo mah tah dikitu heula. Nya eta mah cenah eta mah Bu. Terus diajarkan sampai banyak ibu-ibu muda jadi palinter masak. Malah ada ibu-ibu muda tertentu kelantaran enak masakannya dipakai usaha, jualan warteg, jualan masakan. Ya. Lalu keuntungannya dipakai untuk keluarga, dipakai sekolah. Selama ilmu itu dimanfaatkan kan berpahala, ibu punya pahala yang sama. Sama apa saja. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakannya. Waladun solihun yad'ulahu. Terputus amalnya kecuali sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga, anak yang soleh. Di luar yang ini, in qata'a amaluhu. In qata'a amaluhu. Pak, ada orang
ya, ini fenomena di daerah kita, Bandung dan sekitarnya. Mungkin di Indonesia ada orang meninggal dunia, ya. Lalu orang-orang yang datang anaknya bukan. Dia tidak pernah mendapat ilmu yang bermanfaat dari si mati ini. Si mati ini tidak pernah sedekah jariah. Lalu orang yang datang membaca sesuatu dengan mengharap pahala, pahalanya bagi yang mati. Kan akhirnya bertentangan dengan hadis tadi. Ya, ada orang datang ke kematian lalu baca sesuatu dengan niat bacaan ini jadi pahala, pahalanya buat si mati. Jadi nyambung kan? Talamun nyambung nu tilu kalebet nu mana? Sebab kata Nabi, orang mati putus amalnya kecuali tilu. Berarti di luar yang tilu mau nyambung. Rek disambung-sambung ku hiji jelema, puluhan jelema, ratusan jelema. Lamun cek Allah putus-putus saja. Kecuali kalau punya yang tiga. Ya. Di kita kan banyak fenomena di kematian, ada orang mati, aya orang ngariung maca sesuatu, eta teh niatna teh si jadi pahala, pahalana buat yang mati. Padahal si hidup ini bukan sedekah jariahnya, bukan anak soleh yang mendoakannya, bukan ilmu yang dimanfaatkan. Kalau nu ngariung teh anak yang soleh, ya, ayo doakan, tah eta bakal nyambung. Doa ge lain hari tahungkul, tiap hari. Lain dipayun nu maot wae, engke. Salat doakeun eta nyambung. Ya. Kalau itu yang meninggalnya gurunya, abi bisa pinter, bisa anu teh jasa guru ieu, lain dibacakeun ilmuna di dinya, ajarkan kepada yang lain. Saya bisa tahsin, ajarkan. Saya bisa baca Quran, saya bisa ilmu tafsir, saya bisa ilmu hadis, ajarkan. Setiap kamu mengajar dapat pahala, guru kamu punya pahala yang sama. Kan gitu dimanfaatkan. Terus sedekah jadi? Gak ada. Di dalam Islam itu oper pahala itu tidak ada. Walaupun secara fikih ada perbat begitu, tapi itu bagaimana nih nyambung dengan apabila manusia meninggal? Inqata'a amaluhu illa min salasin. Eta mah tek hadis. Tapi kalau oper pahala itu fikih, bukan tek hadis. Tapi paham seseorang. Sebab kalau boleh oper pahala biasa teh kieu. Ya Allah, abi kan ayeuna ngaos tadi kan tos salat subuh, tos qobla subuh, cabang ngaji, beres ngaji ibu ke saluran surat. Da abi mah memang ngaos salat isra. Tos pahala nu dinten ayeuna kanggo pun lanceuk we karunya tara ka masjid. Kayak gini. Kalau ada oper pahala kayak gini. Kalau oper pahala itu ada syariatnya boleh. Ya. Ibu pulang dari sini rek maca Quran 2 halaman mah. Tapi pahalanya abi operkeun ka tatangga karunya teu bisa maca Quran, pahala ya Allah pasikeun. Bisa enggak? Kalau oper pahala itu ada, jadi bisa nanti. Jadi bisa. Enggak ada oper pahala. Yang ada mah jariah pahala. Tak ada. Bedakan oper ari dioper makan dioper. Urang ngadu pahala oper itu jadi kenging, urang jadi henteu. Ari jariah mah orang kenging pahala itu kenging pahala nu sama. Jika abi Pak, abi ngawulang ieu misalkan gaduh pahala. Kan nu kenging pahala tina ngajar ieu bukan saya saja kan. Karena Allah tahu siapa yang terlibat saya bisa ngajar begini. Allah Maha tahu. Abi dugi kakiasa ngawulang ieu kan bukan hasil murni pribadi abi. Banyak yang berjasa saya sampai bisa begini. Selain orang tua, guru SD abi, saya bisa bacakan ke guru SD. Saya bisa baca Quran ke guru madrasah. Saya ke guru pesantren, pesantren yang ngalanjutkeun dan lain sebagainya. Sok salajengna, keterangan di atas merupakan celaan. Bukan hadis dulu. Dari Ikrimah, An-Nadr bin Haris pernah berkata, ini sesepuh di Quraisy. Kata Nadr, akan memberi syafaat kepadaku Tuhan Lata dan Uzza. Turun ayat yang tadi. Ya, ayat yang tadi untuk menafikan moal bisa. Lata Uzza nggak bisa memberi syafaat. Saur Allah di Al-Quran, apapun yang disembah manusia selain aku tidak akan pernah jadi Tuhan.
Apapun yang disembah manusia selain Allah tidak akan pernah jadi Tuhan. Mereka akan datang kepadaku pada hari kiamat, semua jadi hambaku. Nu nyembah matahari, mau jadi Tuhan. Dia akan datang kepadaku, jadi hambaku. Nu nyembah bintang, tidak akan jadi Tuhan bintang. Di akhirat dia akan datang kepadaku, jadi hambaku. Kok mau nu nyembah sapi ya? Nu nyembah Isa. Sampai ayat pertanyaan khusus dari Allah ke Isa dan Maryam. Dan diabadikan dalam Quran. Hei Isa, hei Maryam ibunya, apakah kamu ajarkan kepada umatmu supaya kamu disembah selain aku? Al-Maidah tuh ditungtung. Apakah kamu mengajarkan kepada umatmu agar kamu dan ibumu disembah? Apa jawab Nabi Isa? Subhanallah, Maha suci engkau. Mana pantas aku mengajarkan apa yang engkau tidak ajarkan kepadaku. Kalau aku pernah mengajarkan itu kepada umatku, pasti engkau tahu ya Allah. Aku tidak pernah mengajarkan kecuali yang engkau ajarkan kepadaku. Apa itu? Jangan menyembah kecuali Allah saja. Dan kaditu nanti ayat tuh nu nyelakitnya bagus. Pinggar dia eta panjang teh. Tapi sakedik wios. Ya Allah, jika engkau siksa mereka, mereka juga umatmu. Tapi kalau engkau ampuni mereka, engkau kan Maha Pengampun dan Penyayang. Jika engkau siksa umatku yang musyrik begitu, mereka juga umatmu. Tapi kalau engkau ampuni mereka, engkau Maha Pengampun Penyayang. Jadi Nabi Isa karunia kepada umatnya yang begitu kepada diri. Ya begitu teh begitu. Menuhankan dirinya karunia. Nah, versi saya ada manusia yang menuhankan Isa tapi Allah ampuni. Karena dia benar-benar tidak tahu. Karena lahir di lingkungan Kristen, saudaranya, tetangganya, sekolahnya, semua Kristen. Dia tidak pernah mendengar Tuhan Allah saja. Dia tidak pernah mendengar kerasulan Muhammad, tidak pernah mendengar Islam. Mendengar teh eta we Yesus itu Tuhan bisa mendengar. Tapi dugi ka mah. Begitu. Tah nu kitu mah bakal dihampura aja. Ayatnya eta. Kalau engkau siksa mereka, mereka juga umatmu. Tapi kalau engkau ampuni, engkau Maha Pengampun Penyayang. Mana yang layak diampuni, mana yang tidak. Allah tahu mana yang sengaja. Ya padahal sudah tahu, tapi tetap sasar. Ada yang benar-benar tidak tahu. Terus, nah, keterangan di atas merupakan celaan terhadap mereka yang ketika di dunianya menjadikan sekutu bagi Allah, yang mereka sangka akan menolong di dunia sampai akhirat. Padahal tak satu pun yang akan menolong mereka selain amal soleh mereka sendiri. Tuh hadisnya tadi. Kata Hasan Basri, akan didatangkan anak Adam pada hari kiamat serupa binatang sembelihan. Bukan binatang sembelihan, serupa. Allah bertanya, dari mana engkau kumpulkan harta ini semua? Ia menjawab, ya Allah, aku kumpulkan hartaku yang begitu banyak. Ya, begitu banyak. Tuh 9 naga uangnya berapa? Ratusan triliun. Ya, ratusan triliun. Wah, sigana meuli naon oge. Di urang di Indonesia ada yang penghasilannya satu hari 4 miliar. Siapa? Yusuf Hamka. Pak Yusuf Hamka nugaduh tol Sumdaw. Itu sehari 4 miliar. Ya, beliau orang muslim, jasanya cukup banyak. Mudah-mudahan jasanya itu jadi amal solehnya, bukan hanya ditinggalkan tapi ayat tabungan di akhir. Ya, aku kumpulkan, aku tinggalkan begitu banyak. Allah bertanya lagi, hei anak Adam, apa yang sudah kamu sediakan bagi dirimu di sini? Arijang di dia mana? Kumpul-kumpul, sudah dikumpulkan, tinggalkan. Arijang di dia, kamu lupa. Tak orang ulah dugi kaki. Ya. Lalu tidak terlihat apapun yang sudah disediakan. Lalu dibacakanlah ayat tadi.
Kamu dulu andalkan apa yang kamu miliki di dunia, sekarang terputus, tidak berguna sama sekali. Segala macam kenikmatan di dunia tidak akan pernah menjadi bekal dan penolong di akhirat selain kesalehan yang ia pernah lakukan dengan kenikmatan itu. Nabi pernah bersabda, tinggal jelema baleunghar, nu baleunghar anu kalupur, sakitu geus maot, pas digugahkeun di akhirat yang dikatakan anak Adam berkata, itu ketika dibangunkan di akhirat, mali, mana hartaku, mana mobilku, tabunganku, mananya bank BCA, mana bank Mandiri, sawah abi, kapal pesiar abi. Ya. Saya heran ya, setelah banyak membaca hadis tentang yang begitu, di orang Islam usia geus 70 tahun lebih, geus mejenatos istirahat khidmat ka Allah, da sakedeung deui atuh 70 tahun. Mun panon poe mah geus nengtet. Ya, sudah sunset 70,75. Ieu mikiran keneh nikel titanium. Mikiran keneh pabrik. Ya, mikiran keneh gaji, mikiran keneh deposito. Nu aya wae can kadah teu kadahar kabeh. Ya, jangankan termakan, dinikmati saja tidak. Tuh, ya. Padahal bukanlah milikmu dari hartamu kecuali tuh, harta manusia mah tiga saja rezeki manusia mah. Yang dimakan akhirnya habis jadi limbah. Yang dipakai akhirnya usang. Jadi rezeki manusia mah dimakan habis, dipakai usang. Pakaian, kendaraan, jam tangan, handphone seiring waktu usang. Dan sebentar usangnya sebentar. Sok Bapak beli Mercy sekarang, wete yang harga 1,5 miliar. 10 tahun sakedap, 10 tahun. 20 tahun odong-odong. Abi ninggal Mercy dina mananya? Wah, ya Mercy pada zamannya, sabaraha 40 juta harganya. Korea meulida perawatannya mah anggar da mahal. Ya, pajaknya anggar mahal. Tapi murah bareto zamannya ini berapa harga? Wah, gaya si BMW tinggal murah jadinya. Padahal pada zamannya ini berapa? Seiring waktu. Seiring waktu. Dan yang ketiga, yang kamu sedekahkan. Tak eta mah nu bakal manfaat di akhirat. Sekarang ada harta, katuang teu, kaangeh teu, disodakohkeun teu, disimpan we. Ya. 3 hektar di ditu. 4 hektar di ditu, hotel di dieu. Naon deui sok naon deui sebutkeun we. Ya, kadahar teu kapake teu disedekahkeun. Geletuk maot. Tapi di akhirat dia yang akan menjadi tanggung jawab moral. Dari mana kamu dapatkan, kemana kamu habiskan. Itu perkara yang mustahil dihindari, pasti terjadi. So, bacakan dia ayat-ayat ini di parlemen. Biar wakil-wakil kita membaca. So, selanjutnya, ke halaman kedua. Pada hari kiamat setiap orang datang kepada Allah sendiri-sendiri untuk mempertanggungjawabkan segala amalnya. Tanpa harta yang di dunia diagung-agungkan, tanpa anak yang dibanggakan, tanpa ayah yang diandalkan, tanpa paman yang jadi kebanggaan. Nah, kadinya deh. Ya, tenang. Ya, tanpa penolong yang diandalkan. Setiap manusia datang tanpa alas kaki, tanpa busana sehelai pun di badannya. Ia datang seperti dilahirkan ketika dunia. Mereka semua tersibukkan dengan pertanggungjawaban amal mereka sendiri tanpa sempat memperhatikan yang lain. Aisyah naros ka Rasulullah, yang hadisnya, Rasulullah, laki-laki dan perempuan berkumpul tanpa busana, atuh abi izin Rasulullah, saya mau. Ya, Nabi pun menjawab, untuk setiap orang dari mereka hari itu, ya, ada urusan yang menyita perhatian. Apa? Kitab catatan amal mereka.
Laki-laki tidak bisa melihat wanita, wanita tidak bisa melihat aurat laki-laki. Masing-masing tersibukkan dengan urusan sendiri. Dina Quran surat naon ini? Ketika wawudi alkitab, ketika catatan amal buruk oleh Allah dibentangkan, para pendurhaka semuanya melongo. Ini buku apa? Semua dosaku tercatat, termasuk sakitu ngajebian di halangan ku kertas. Kacatet. Sakitu meurepan dina saku, geuleuh eta teh mertua menta wae dipeurepan kade katingali. Ya. Eta sok kucap kiceup ka pamajikan batur di tetangga, kucap kiceup kade kacatet. Ya. Jangan gembira kejahatan tersembunyi dibuka dan kalian akan melongo, kaget, heran. Catatan sampai sedetail ini. Pak, ulah waka ilmu ieu. Iya, Be. Di dunia saja, Pak. Di dunia saja. Saya bisa tahu aktivitas Bapak Ibu di handphone Bapak Ibu tanpa saya pegang HP Bapak Ibu. Saya bisa. Ya, Bapak selama bulan September pernah nge-WA kemana saja, apa isi WA-nya. Lamun nonton IG, nonton nu ditonton naon wae. Lamun pernah nelpon ka saha wae, terus isi teleponnya apa. Lamun pernah nonton YouTube, nontonan naon wae. Durasinya berapa? Saya bisa tahu tanpa pegang HP Bapak. Percaya tidak, Pak? Itu ilmu jalmi, gampil, Pak. Cing kumaha carana? Bagaimana caranya? Disadap. Ya. Datang saja. Oh, telepon Bapak misalkan Indosat. Datang saja ke operator Indosat. Nomor ini betul punya Bapak Anu? Oh betul. Saya ingin tahu aktivitas kemarin saja apa saja. Weh, noongan nu porno. Gak pernah. Oh, ngobrol anu, kercatingan yayang-yayangan jeung si anu. Bayar pasien 500.000 keluar data itu. Hanya yang bisa melakukan begitu di Indonesia hanya 2 instansi yang diizinkan negara, KPK dan kepolisian. Kalau kita melakukan begitu, kapan aku pemerintah penjara. Tapi lamun aya oknum mah ada, dan itu pernah terjadi. Apalagi Amerika yang ngurus satelit. Yang ngurus satelit tahu, cing Amerika ngurus satelit tahu nggak? Di dunia ini ada negara Indonesia. Tahu. Di Indonesia ada Pulau Jawa. Tahu. Di Jawa ada Jawa Barat. Tahu. Di Jawa Barat ada Kota Bandung. Di Bandung ada Antapani. Di Antapani ada komplek naon itu? Itu Antapani. Terus ada Masjid Baitul Mumin apa? Tahu. Dan mereka tahu hari ini ada ngaji, tahu. Ya, terus lamun Jumatan saha khotibna jamaahna saha, terus keur ngahotiban nu sare wae saha apa? Mereka punya Google Earth live. Tahu. Pak, eta urang lamun bade lebaran gini. Hoyong apal lalu lintas sekitar kumaha kan aya nu nge-share video. Oh, di Cileunyi macet, di dieu lobong. Ini kan aya bis urang wae bisa kok mun ngurus satelit. Kabayang ilmu Allah. Kabayang ilmu Allah. Jadi kanu soleh jangan berkecil hati kalau kesolehan tidak diketahui orang. Kan ae, alma apa? Kan ae. Kepada orang jahat yang kejahatannya ditutupi, dilindungi, dibela orang lain, ulah atau di akhirat dibongkar. Sok salah jumlah. Sahal bin Jubair berkata, mengenai kata sungguh kamu akan datang sendiri-sendiri sebagaimana kami ciptakan pertama kali, eta teh seperti hari dulu kamu dilahirkan. Segala sesuatu datang kepadanya, apa yang terkurang darinya dilahirkan ke di akhirat mah sampurna, gitu maksudnya. Karunya atuh nu bonge datang ka ditu bonge kan ke diajak nyarios ku Allah. Tidak mendengar. Ya. Yang buta nanti mah melihat.
Yang cacat nanti mah tidak cacat, sempurna. Terus Al-Hasan mengatakan, orang yang pertama kali memisahkan diri dari ayahnya pada hari kiamat Ibrahim, karena bapaknya bedegong. Ya, bedegong, ditinggalkan. Bahkan ia orang pertama kali yang lari dari ibunya, sama dan ibunya mah teu kacarioskeun. Sami Ibrahim saya yang jadi anaknya, Nabi lagi tidak bisa menolong ibu bapaknya. Yang pertama kali dari anaknya Nuh, yang pertama kali lari dari saudaranya Habil, yang pertama kali lari dari istrinya Nuh dan Lut. Ya. Hanya kedekatan kekerabatan yang berlandaskan tauhid kepada Allah akan abadi sampai akhirat. Inilah yang dipahami oleh Umar bin Khattab ketika mendengar isyarat-isyarat dari Rasulullah. Jadi dalam ketauhidan bisa saling tolong. Ada Pak di Al-Quran? Waladina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman diikuti keimanannya oleh anak turunannya, nanti kami akan seragamkan amal soleh mereka. Ya, kita soleh tapi anak kita kesolehannya di bawah kita, engke mah di ditu sami Pak. Asal iman we sami ka Allah. Sok berjuang sabisa-bisa. Kakaknya hafid Quran, ade nama tepati, ibu banyak tepati, tapi dalam kebaikan nanti di akhirat akan diseragamkan. Mudah-mudahan Pak keluarga kita menjadi sekeluarga di dunia dan sekeluarga di surga. Hadis yang terakhir mah kieu, Umar bin Khattab hoyong aya patalin nasab jeung Nabi kumahanya. Tapi putri-putri Nabi tos ditarikah. Ummu Kulsum ditikah ku Utsman, Ruqayyah ditikah ku Utsman, Fatimah ditikah ku Ali. Aduh teu aya deui putri Nabi, tapi abi hoyong aya patali keluarga jeung Nabi. Nah, setelah Umar tua, Nabi punya cucu dari Ali. Namina sami Ummu Kulsum, ku Umar ditikah. Kata Umar, saya menikahi Ummu Kulsum, saya bukan tidak punya keperluan lagi kepada wanita geus kolot. Abi ngabi teh hayang aya gantar kakaitan jeung Nabi, begitu. Ya, tah Hafsah mah ditikah ku Nabi kaitan mantu. Ieu mah hoyong ditikah putri atau turunan Nabi. Kalau mantunya ada kaitan. Nabi teh kan sekaligus guru juga mantu Rasulullah. Tah ieu mah diri Umarna, kan eta mah putri. Diri Umarna hoyong tikah. Cucuna dari Ali, tapi sanes di Siti Fatimah san. Di Fatimah mah kan Hasan Husain unggul. Terakhir tak alinea terakhir. Sesungguhnya cita-cita dan harapan manusia ketika di dunia yang dibangun dengan tanpa keimanan dan amal soleh, semua akan sirna dan berakhir dengan penyesalan yang abadi. Di akhirat tidak akan ada tebusan dan pertolongan yang akan menyelamatkan dari azab Allah selain amal soleh sendiri. Ya, artinya kalau ada kesempatan berbuat baik, kumaha baturan teu bae da ge tanggung jawab sorangan. Bakal karasa kunyali. Sok kesimpulan nama, selamatkan diri masing-masing. Selamatkan diri masing-masing. Tos sakitu lapar itu. Ya mangga bae. Kalau yang wanita disolatkan lebih dari 40 orang katanya diampuni dosanya. Terus kalau yang meninggal di hari Jumat sebagian bilang katanya diampuni juga dosanya. Ya. Kalau yang meninggal hari Jumat saya pernah teliti bermasalah hadisnya. Tapi kalau oleh 40 betul, oleh 100 betul, oleh 3 sab betul. Ada Bu, ada jenazah disalati oleh 3 sab itu akan diampuni. Oleh 40 diampuni, oleh 100 orang pasti diampuni. Teh kiasan bukan hakiki 100 itu. 40 bukan hakiki, 3 sab bukan hakiki. Tapi banyak orang tahu kebaikannya. Ya, kumaha lamun di salatana ku saurang atau ti di salatan da maotna teruruk tanah longsor. Atau meninggalnya nuju di pesawat ngabeledug. Ya. RT kiasan karena dia banyak diketahui kebaikannya. Ya. Jadi ada orang disolati banyak terus memintakan ampun. Mengapa disolati banyak? Karena orang yang menyolati tahu bahwa ini orang baik. Dan orang buruk mah orangnya hoream nyolatan.
Aya jelema maot narkoba Korea datang. Ya maot bunuh diri. Ya. Tapi kalau ada orang meninggal, banyak malah nu jauh ge ngahaja datang ngadoakeun cingcir ini orang baik. Cingcir. Mengapa? Karena kebaikan yang diketahui orang lain itu orang Islam kan bakal jadi saksi di payunan Allah. Malah kalau orang-orang mengatakan, si bapak ini baik, si ibu ini baik. Kalau dia baik sebagai mana diketahui oleh orang Islam lainnya, kata Nabi, mual mislet, pasti bakal ke surga orang. Begitu. Makanya nggak usah dipaksa ada 40, nggak usah dipaksa. Nu sholat teh aya genepan, paksa we 3 sap karena diampuni. Ari lega mah atos we sasap teh tenan. Begitu. Aduh, nu sholatna ngan aya 70 kirang 30 100 aja kan pangjolatan kan nyolatan buruhan cek malaikat kajian loba di buruhan ya. Yang pasti mah berbuat baiklah dan kebaikannya dirasakan orang, diketahui orang begitu. Walaupun dia tidak datang menyalati kita, tapi kita yakin dia akan mendoakan kita di saat kita meninggal. Tak etan begitu. Tidak perlu ada itu acara pemakaman. Saksikan bahwa ini orang soleh. Terkadang orang soalnya itu orang baik wajabat, itu soleh wajabat, nah dipipilweun. Tadi hadis tadi Nabi pernah berjalan ya dengan para sahabat, ada orang meninggal, lalu para sahabatnya ngobrol, si bapak anu meninggal dia ahli masjid orang baik, eta solehna. Kadang cek Nabi, cara Nabi teh wajabat. Sama orang buruk pun sama. Ada orang meninggal, para sahabat ngobrol tentang keburukannya. Nabi mendengar, kata Nabi wajabat. Umar bertanya, Rasul apa wajabat itu? Yang pertama, kamu ngobrol tentang kebaikannya. Jika orang itu benar baik sebagaimana kamu ketahui, dia wajib masuk surga. Eta aja. Terus yang buruk, kalau dia buruk sebagaimana kamu ketahui, dia wajib masuk neraka. Jadi nu diwajabatkeun teh sanes nu baik nu buruk ge wajabatkeun. Ieu teh koruptor wajabat gitu ya. Ieu teh maling gitu kan. Bade digitukeun teu kedah. Ya inti nama aya kanggo urang mah. Kalau kita berada di kematian, jangan berbicara yang buruk. Karena malaikat akan mengaminkan apa yang kita ucapkan. Walaupun ia buruk, sudah maafkan saja. Mintakan ampun kepada Allah dan tidak mustahil diampuni. Begitu. Ya. Jangan berbicara yang buruk, berbicara yang baik. Ya, mintakan ampun. Kayak gini. Atau saat itu Bapak Ibu nu tiasa kapihatur. Mohon maaf atas segala kekurangan kehilapan. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.